Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadirat Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini dengan ucapan syukur kami datang menghadap tahta kerajaan-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan kami membawa segala sukacita kami. Terlebih ketika di pagi yang indah ini Tuhan juga akan menyapa kami melalui firman-Mu. Oleh karena Tuhan ajari, terangi, dan mampukan kami Tuhan menjadi pembawa terang dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah namamu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Efesus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita semua membandingkan apa bedanya berjalan di mall, demikian juga berjalan di medan perang? Ya, berjalan di mall, demikian juga berjalan di medan perang. Tentunya ada banyak perbedaannya. Yang pertama, di saat kita berjalan di mall, tentunya bentuknya adalah tenang, santai, bersukacita kita di mall itu. Kenapa? Karena kita bisa melihat berbagai produk-produk barang yang ditawarkan di mall tersebut. Tetapi berbeda dengan ketika kita berjalan di tengah-tengah medan perang. Ya, tadi di mall jalannya santai, tenang, penuh sukacita. Tetapi ketika kita berada di medan perang, tentunya kita berjalan dengan kewaspadaan. Tentunya kita berjalan dengan hati-hati dan penuh dengan perhitungan. Mengapa? Karena ketika kita salah melangkah, salah berjalan, tentunya nyawa yang menjadi taruhannya. Ini juga yang menjadi perenungan bagi kita. Ternyata hidup ini kita sedang berjalan di dalam medan peperangan. Apa itu medan peperangan? Tentunya gambarannya adalah hawa nafsu, keinginan daging. Kenapa demikian? Karena ancaman ini senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Siapa yang tidak ingin menjadi orang kaya? Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang tersukses? Siapa yang tidak ingin menjadi orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan? Tentunya kita semua ingin mempunyai hal itu. Oleh sebab itu, ada dua hal yang harus kita renungkan, terlebih ketika Tuhan mengatakan janganlah kamu berkawan dengan mereka. Pengertian yang pertama adalah kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Ya, kita ingat kalau kita berkawan dengan orang-orang yang yang tukangnya hanya bermain judi, ya mungkin sekali dua kali kita bisa menolak godaan untuk bermain judi. Tetapi seiring berjalannya waktu, pasti kita menjadi pecandu bermain judi. Oleh sebab itu, kita harus bisa mempergunakan waktu kita sekarang ini. Karena dunia ini akan terus memberikan sebuah keinginan-keinginan daging. Oleh sebab itu, kita harus bisa membagi waktu kita. Berikan waktu kita itu untuk Tuhan. Dan biarlah kita melakukan aktivitas itu dengan bijaksana oleh karena penyertaan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari dekatkan diri untuk Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak ataupun bisa melampaui keinginan-keinginan daging. Yang kedua adalah kita bisa menjadi benda terang, menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa demikian? Janganlah kita menjadi pembawa garam, tetapi kita menjadi hambar. Tetapi biarlah melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui berbagai aktivitas kita itu juga bisa menyenangkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Bahkan juga bisa merubah
orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita menjadi orang yang mau peduli, orang yang penolong, orang yang mau menolong kita, dan orang yang tetap senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itulah sahabat, kawan yang tetap ada, dan Yesus telah menunjukkan itu. Dialah kawan yang sejati. Ia mau, ia mengerti, dan ia juga mau menolong segala permasalahan, pergumulan kita. Oleh karena itu, jadikan Yesus adalah kawan kita yang mau bisa membawa kita keluar dari pergumulan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan di pagi yang indah ini telah membuka hati dan pikiran kami, supaya kami waspada dalam berbagai keinginan-keinginan duniawi ini. Benar ya Tuhan, dunia telah menyediakan berbagai hal untuk keinginan kami, untuk kebutuhan kami. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Tetapi Tuhan juga telah menyediakan berbagai kebutuhan kami, karena Tuhan tahu dan lebih mengerti apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, dan Tuhan juga yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ajari kami Tuhan, supaya semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, pekerjaan, usaha kami, berkati ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu dalam keadaan sakit, Tuhan mengobati, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Dan jemaat-Mu yang bergumul oleh karena persoalan-persoalan ekonomi, biarlah Tuhan juga yang memberikan sukacita, melimpahkan berkat kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan juga memberikan kebahagiaan di hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadilah pembawa terang di tengah-tengah dunia ini, di mana kita bisa melepaskan segala kegelapan yang ada di dunia ini oleh karena sinar terang yang dari Tuhan.